Apel ini sungguh manis sekali. Wah, dapat rezeki nomplok. Ayo makan bersama-sama. Nyam-nyam, enak banget. Mari kita pesta apel. Hidup apel! Apel merupakan anggota keluarga Rosaceae alias mawar-mawaran yang konon aslinya berasal dari pegunungan Kaukasus di Asia Barat dan Eropa Timur, serta memiliki lebih dari 25 varietas. Sejak zaman baheula, buah yang disebut orang Skandinavia sebagai makanan para dewa ini telah dibudidayakan dan menyebar kemana-mana. Jangan heran jika karenanya dalam kitab-kitab pengobatan Cina dan Mesir kuno namanya tercantum. Jenis apel yang menguasai pasar lokal saat ini adalah varietas Roma Beauty, apel Australia atau apel hijau yang sebenarnya termasuk varietas Princess Nobel, serta apel asal desa Gandon, Kecamatan Batu, Malang yang top dengan sebutan mana lagi. Meski tampak lebih menggoda, apel impor biasanya bukan apel baru. Buah tersebut umumnya telah melalui proses pelilinan atau waxing yang bertujuan menghambat respirasi hingga bisa tahan disimpan lebih lama di samping mempercantik penampilan. Tanpa pelilinan, apel hanya mampu bertahan 20 hari saja. Beragam rahasia. Apel termasuk makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Selain dapat membantu mengatur kadar gula darah diabetesi, makanan dengan indeks glikemik rendah juga bisa memperlambat munculnya rasa lapar. Hal mana secara tidak langsung mempromosikan penurunan berat badan pada penderita kegemukan sebab tak gampang dicerna. Di samping itu, apel juga kaya boron. Dalam segelas jus apel terkandung 0,4 mg boron. Tak hanya mampu menurunkan risiko terkena kanker prostat, penelitian pada hewan percobaan menunjukkan bahwa boron berpengaruh positif terhadap metabolisme kalsium, fosfor, magnesium, dan vitamin D, serta berperan aktif dalam produksi hormon estrogen dan beberapa hormon lainnya. Selain oleh wanita pasca menopause, yang merupakan kelompok risiko tinggi terkena osteoporosis, para atlet sebaiknya juga memperhatikan asupan mineral ini. Kekurangannya bisa menurunkan stamina selama menjalani latihan maupun pertandingan, terutama pada yang masih segar. Dalam buah ini terkandung pula beberapa senyawa anti kanker lain seperti asam elagat atau ellagic acid, asam sinamat, dan asam klorogenat alias chlorogenic acid dalam jumlah 100 hingga 130 mg per 100 gram bahan, serta pektin yang merupakan serat berbentuk gel serta dapat memperbaiki otot pencernaan, mendorong sisa makanan pada saluran pembuangan, menyerap kelebihan air, memperlunak feses, mengikat dan menghilangkan racun dalam isi usus, serta dikenal sebagai anti kolesterol. Unsur lain yang juga patut dicermati darinya adalah kromium, sebanyak 6,9 mikrogram dalam sebuah apel ukuran sedang. Kromium berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida, bekerja sama dengan insulin dalam memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel. Pada manusia dan hewan, defisiensi kromium dapat menyebabkan intoleransi glukosa, meningkatkan kolesterol serum dan trigliserida, serta terjadinya sklerotik aortic plaque. Karenanya, banyak pakar menduga mineral ini merupakan bagian dari ikatan organik faktor toleransi glukosa alias glucose tolerance factor bersama asam nikotinat dan glutathione. Selain juga memperkecil kemungkinan orang dari risiko terjerat penyakit jantung. Adapun rahasia penting lain dari apel dalam mereduksi beberapa penyakit yang telah diuji coba adalah: yang pertama, asma. Riset dari UK University of Nottingham melaporkan bahwa pengonsumsi apel memiliki fungsi paru-paru yang lebih baik dan lebih kecil kemungkinannya menderita asma. Yang nomor 2 yakni Chronic Obstructive Pulmonary Disease alias COPD. Para peneliti dari University of Groningen, Belanda mencatat perokok yang berisiko mendapatkan COPD termasuk emfisema dan bronkitis
dapat menurun kemungkinannya terkena penyakit tersebut dengan banyak mengonsumsi apel. Dikatakan Louis Watson, salah seorang penelitinya, hanya apel yang telah terbukti secara individual terlihat memperlihatkan efek protektifnya terhadap serangan penyakit ini. Nomor 3, yakni kesehatan jantung. Sebuah studi yang dilaksanakan di Italia, Irlandia, dan Prancis menunjukkan bahwa diet kaya apel secara signifikan mampu mereduksi kadar kolesterol darah. Pakar-pakar dari Prancis juga mendapatkan terjadinya kenaikan rasio kolesterol baik alias HDL dibanding kolesterol buruk atau LDL. Apel juga mengandung potasium yang membantu mengontrol tekanan darah, melindungi dari serangan stroke. Yang berikutnya berkait dengan kanker paru-paru. Dalam studi yang dipublikasikan secara berturut-turut pada tahun 1997 dan 2000, para riset dari University of Hawaii dan Finland National Public Health Institute melihat hubungan antara konsumsi apel dengan penurunan risiko terkena kanker paru-paru. Dalam salah satu simpulannya disebutkan, diet kaya flavonoid, terutama flavonoid yang dikandung apel, diketahui berhubungan dengan penurunan terjadinya kanker jenis ini. Kanker kolon dan liver. Para peneliti dari Cornell University menemukan bahwa pertumbuhan kanker kolon dan liver secara signifikan tereduksi dengan mengonsumsi apel. Dan yang terakhir, yakni kemampuannya dalam menghambat kanker prostat. Hasil studi, para ahli dari Mayo Clinic melaporkan bahwa quercetin yang ditemukan dalam apel, bawang, teh, dan anggur merah mampu mereduksi atau melindungi pertumbuhan sel kanker prostat pada manusia.